Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Maret 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa kondisinya selama 1 minggu ke depan? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan XAU USD khususnya di minggu kemarin, di minggu pertama bulan Maret, candle terbentuk impulsif bullish, dan candle tersebut belum mampu breakout close di atas daripada previous week high sebelumnya ataupun previous week low sebelumnya. Jadi pergerakannya masih di dalam area range, artinya masih konsolidasi ya. Dan pergerakan bullish di minggu kemarin menurut saya masih sifatnya adalah retracement, bullish untuk koreksi. Karena saya masih melihat kondisi saat ini ya, dengan update data tersebut, dan saya sudah sampaikan di analisa minggu sebelumnya, bahwasannya setelah ada penolakan di area fair value gap di time frame weekly, tidak menutup kemungkinan market akan retracement seperti ini menuju area 50% sampai dengan 78,6%, yaitu di 2929,68. Dan saya masih memiliki gambaran analisa masih berpotensi adanya penurunan berlanjut ya dari pergerakan XAU USD nantinya. Tapi penurunan berlanjut untuk target saya minggu depan, kalau saya melihat dari pergerakan XAU USD sampai dengan saat ini ya, minimal akan mendekati area previous week low, yaitu di 2832,82. Dan di sini yang perlu nantinya kita harus kawal selama pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Apakah nantinya di area yang berkali-kali bergerak secara range yang membentuk ekor ya dari level tertingginya hingga penutupan. Kita udah bahas dari hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat kemarin, pergerakannya masih dalam area range atau konsolidasi. Dan memang terlihat pergerakan XAU USD khususnya di time frame weekly juga menggambarkan adanya market sedang terjadi konsolidasi atau bergerak secara range. Kecuali minggu depan akan ada konfirmasi kuat bergerak bullish, dan minggu depan jika mana candle berhasil breakout close seperti ini, membentuk impulsif bullish, maka market akan menunjukkan lanjutan kenaikan, insya Allah akan menuju $3.000 per troy ounce untuk beberapa minggu ke depan. Tapi kalau candlenya masih ditutup oleh candle impulsif bearish seperti ini, menurut saya disinilah XAU USD akan terjadi koreksi penurunan minimal mendekati previous week low 2832,82. Dan saya melihat pergerakan XAU USD khususnya di minggu kemarin yang masih menjadikan catatan saya secara analisa fundamental. Tentunya minggu pertama bulan Maret atau pergerakan di minggu kemarin pertama dipengaruhi oleh beberapa data ketenagakerjaan Amerika Serikat ya, yang dimana laporan non-farm payroll atau NFP menunjukkan penambahan 151.000 pekerjaan pada Februari, di bawah ekspektasi 160.000, dan tingkat pengangguran itu naik ya menjadi 4,1%, dan sementara pertumbuhan upah tahunan meningkat menjadi 4%. Dan tentunya data ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi Amerika Serikat yang
dapat mendorong investor beralih ke aset safe haven seperti halnya gold. Dan yang kedua, kebijakan perdagangan Amerika Serikat ini yang masih mewarnai perdagangan sampai dengan saat ini, di mana pemerintahan Trump telah menerapkan tarif 25% pada impor dari Kanada dan Meksiko. Dan kita tahu sendiri Tiongkok atau Cina juga meningkatkan tarif ya pada barang-barangnya menjadi 20%. Dan ini langkah-langkah ini memicu kekhawatiran akan perang dagang global. Dan tentunya di sini juga dampaknya akan terjadi pada XAUUSD atau gold mendukung kenaikan karena menjadikan aset safe haven. Selain daripada itu juga kebijakan moneter Federal Reserve ya, yang memang masih dipantau sampai dengan saat ini, dan khususnya bulan Maret ini akan ada perilisan apakah akan memangkas tingkat suku bunga atau mempertahankan suku bunga yang ada. Di mana data ekonomi yang lemah meningkatkan spekulasi bahwa Federal Reserve mungkin akan menurunkan suku bunga untuk mendukung perekonomian. Suku bunga yang tentunya lebih rendah di sini cenderung melemahkan dolar Amerika Serikat dan meningkatkan daya tarik emas sebagai aset tanpa imbal hasil ya, atau safe haven. Jadi itu yang sangat berpengaruh pada pergerakan XAUUSD di minggu kemarin. Dan untuk minggu depan, dari hari Senin dan hari Jumat juga kita wajib memantau ada salah satu data, yaitu data inflasi atau CPI akan rilis, serta penjualan retail ya. Di sini tentunya untuk menilai kesehatan ekonomi Amerika Serikat, dan tentunya ketika data tersebut lebih lemah dapat memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve yang dapat mendukung harga emas secara keseluruhan. Serta perkembangan perdagangan global ya, yang tadi saya sampaikan dengan adanya kenaikan tarif Amerika Serikat ya, di beberapa negara, salah satu Kanada dan Meksiko, bahkan Cina, ini juga masih mewarnai kondisi perang dagang ya, yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Nah, ini hal yang tentunya berdampak terhadap XAUUSD bergerak bullish. Serta kebijakan moneter global juga akan rilis minggu depan. Salah satunya adalah bank sentral utama lainnya seperti Bank Sentral Eropa atau ECB, kemudian Bank of Japan atau BOJ juga akan mengumumkan keputusan kebijakan moneter mereka, di mana kebijakan yang lebih dovish dapat melemahkan mata uang mereka terhadap indeks dolar, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga emas. Itu yang perlu dipantau minggu depan ya, menjadikan sebuah catatan, dan kita harus mengawal hal tersebut. Dan insya Allah saya akan sampaikan setiap hari Senin pagi sampai dengan hari Jumat, dan review sore mengenai perkembangan XAUUSD. Tapi memang secara teknikal selalu saya sampaikan update terbaru untuk saat ini, saya masih melihat adanya potensi penurunan pada XAUUSD. Oke, tapi itu tidak bisa diambil semata-mata oke pasti akan terjadi penurunan. Nantinya akan banyak hal dari hari Senin dan hari Jumat yang perlu kita perhatikan. Tapi secara keseluruhan, sekali lagi saya sampaikan, dengan adanya pembentukan candle impulsif bearish pada akhir bulan Februari ya, di minggu terakhir, impulsif bearish yang sangat kuat, di mana previous week high dan previous week low belum terliquidity dan market masih berada dalam area range. Dan di minggu pertama bulan Maret juga sudah menunjukkan momentum retracement, tapi belum mampu breakout daripada key level, di mana areanya masih di bawah level tersebut. Makanya tadi saya sampaikan kalau minggu depan terbentuk candle impulsive bullish berhasil breakout close di atas daripada 2936.70 atau bahkan berhasil membuat all time high baru di situ saya melihat XAUUSD akan memiliki kecenderungan strong bullish. Tapi kalau untuk saat ini saya masih melihat adanya potensi retracement dari pola corrective wave, dan tentunya saya melihat ada potensi penurunan menuju previous week low. Jadi itu yang perlu
teman-teman perhatikan khususnya di minggu depan. Dan kalau kita lihat di time frame daily, peluangnya khususnya di hari Senin ya. Di sini perjalanan corrective wave saya rasa sedang berjalan sesuai dengan targetnya, di mana ini membentuk wave A, B, dan target saya adalah wave C mendekati previous week low seperti ini. Baru dari posisi retracement ke bawah bearish untuk koreksi, saya rasa akan ada peluang bullish akan terjadi. Tapi sementara ini saya melihat market masih berada dalam area range dan masih konsolidasi, khususnya nanti hari Senin juga harus dipantau, karena kita tahu dari posisi hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat, Anda bisa lihat candle-nya masih terlihat di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, artinya masih konsolidasi. Baik di hari Jumat juga sama, di mana previous daily high 2930.16 hanya sebatas sweep liquidity, dan low-nya juga tidak terlalu turunannya tidak terlalu besar, dan candle terbentuk spanning top atau long legs doji. Candle tersebut juga menggambarkan di mana market masih dalam area range, masih dalam konsolidasi. Makanya analisa terakhir saya sampaikan di mana ada batas area atas, batas area bawah, di mana market sedang berada dalam area range atau konsolidasi. Mana dulu nanti yang akan di breakout, apakah sisi atas, apakah sisi bawah, nantinya di situ akan menunjukkan petunjuk untuk market apakah berlanjut bullish atau akan masih menunjukkan potensi penurunannya. Jadi saya melihat pergerakan di mana hari Senin, baik sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kita harus mencari petunjuk di posisi area tersebut untuk melihat sejauh mana pergerakan XAUUS nantinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa di analisa khususnya nanti di hari Senin. Oke, sebelum saya membahas untuk analisa di time frame 4 jam, sekedar informasi buat teman-teman semua. Bagi kalian yang mau mengikuti program Signal Trade selama 1 bulan ke depan, Anda bisa hubungi WA admin support ya, link ada di deskripsi. Dan rencananya nanti hari Senin awal kita akan mulai daripada Signal Trade episode ke-27. Dan episode 27 tentunya perlu saya sampaikan juga, di Signal Trade tersebut tidak hanya Anda mendapatkan sekedar signal, tapi Anda bisa mengikuti Zoom setiap minggu sekali ketika data high impact. Di situ Anda bisa belajar, bisa mendapatkan edukasi, Anda bisa bertanya mengenai market apapun itu Anda bisa tanyakan. Dan selain daripada itu juga Anda mendapatkan analisa ya setiap minggu berupa file PDF yang bisa menjadikan pegangan Anda selama pergerakan selama 1 minggu ke depan. Dan daripada itu juga Anda mendapatkan informasi up to date, baik news ataupun informasi mengenai teknikal, di mana dari sesi Asia, Eropa sampai dengan sesi Amerika secara up to date. Oke, jadi itu adalah salah satu program Signal Trade di episode 27 yang dimana akan mulai dijalankan besok hari Senin. Jadi teman-teman kalau berminat dan mau bergabung, silakan tinggal hubungi WA admin support di mana ada di deskripsi dan Anda bisa hubungi. Oke, kita akan berlanjut di analisa berikutnya khususnya di time frame 4 jam. Oke, dan kalau kita lihat di time frame 4 jam juga lebih jelas ya kondisinya. Di sini saya sampaikan kemarin tidak ada perubahan analisanya, di mana batas breakout 2924.65, hal tersebut belum berhasil di breakout dan masih terjadi sweep liquidity. Dan di bawah juga sama, di mana tekanan support masih sangat kuat dan market akan bergerak secara range seperti ini. Dan ini akan berlaku yang tadi saya sampaikan, di mana dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, menurut saya Anda bisa pantau dari batas area ini 2924.65. Kalau area tersebut berhasil di breakout, insya Allah market akan menuju area supply. Itu tahapannya. Dan kalau dia breakout di bawah 2894.21, saya rasa target terdekat menuju 2882 sampai dengan 2872 poin sekian.
itu akan menjadikan petunjuk selanjutnya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan khususnya di hari Senin besok, apakah dapat keluar dari zona konsolidasinya untuk menunjukkan aktivitas dia bullish kembali, atau dia akan breakout ke bawah untuk menunjukkan potensi pelemahan kembali menuju previous week low, atau membuat all time high baru khususnya nanti hari Senin ataupun hari Selasa. Dan disinilah yang perlu kita pantau di minggu depan. Dari start di minggu kedua khususnya hari Senin, apakah mampu merubah daripada zona area konsolidasi yang saat ini sudah kita bahas dari minggu kemarin, khususnya dari hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa minggu depan dan khususnya hari Senin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan salam sehat, salam profit konsisten, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.